Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain resonansi minggu ini. Yang mana buat kalian semua yang memang sudah selalu ngikutin gue, seperti kalian tahu, gue udah nge-cut intro pagi ini yang mana energi harian ya, khusus untuk membership. Jadi untuk kalian semua gue hadirkan energi minggu ini, yaitu resonansi minggu ini. Nah, di sini gue akan buka satu kartu per harinya untuk 7 hari selama seminggu ya. Jadi kali ini gue buka untuk tanggal 3 sampai tanggal 9. Dan jelas banget juga dengan energi per harinya. Gue jelasin secara general. Terus terang gue gak bisa ngapalin ini semua, jadi gue bakalan nyontek. Oke? Tuh. Oke, gue jelasin secara general tentang energi pada hari itu dengan satu kartu tarot ya, dampaknya, sehingga kalau buat yang baru-baru join mungkin nggak ngerti ya, dengan pergeseran planet dan segala macamnya gitu, bagaimana kita bisa menggunakan atau memanfaatkan energi hari itu untuk benefit kita sendiri, karena energi planet jauh lebih besar daripada energi kita sendiri, ya kan? Daripada ngelawan, lebih baik kita menyesuaikan, gitu kan? Nah, kalau emang kalian tertarik untuk lebih dalam tentang energi perharinya, gue undang kalian untuk jadi member. Gimana caranya? Ada di box description gue, ketentuan dan persyaratannya, dan apa yang harus dilakukan, oke? Dan selain itu, untuk jadi membership, ya, kalian juga akan dapat podcast ngobrol ngawur bareng gue tentang astrologi juga tarot ya. Terus dapat juga diskon untuk personal reading, dapat juga nengok dapur Fortuners, oke. Dan yang jelas kalau kita juga ada session question and answer, kalian bisa tanya jawab langsung sama gue gitu. Kalau emang bisa bantu, kenapa enggak, ya kan? Terus apa lagi? Oh ya, di energi mingguan ini, maksudnya di resonansi minggu ini, tidak ada sangkut pautnya dengan zodiak manapun ya. Jadi ini bukan ramalan bintang, bukan, tapi ini lebih membaca ke energi. Kali-kali bisa membangun juga perspektif kita dalam melihat lagi secara penuh keseharian energi kita juga sesuai nggak, selaras nggak dengan energi saat itu. Oke? Langsung aja ya. Oh iya, nggak lama-lama. Oh ya, nggak mulai maksud gue. Satu lagi, ini gue pakai kartu baru, tralala kan. Namanya The Light Vision Tarot. Salah. Nih, The Light Vision Tarot. Gue suka banget dan udah lama gue pingin beli ini, tapi akhirnya baru sekarang. Cocok sesuai dengan tahun baru. Menurut astrologi, sekarang kita menempuh tahun baru. Karena tahun baru buat astrologi itu emang di bulan Maret, bukan di bulan Januari. Seperti halnya zodiak pertama itu Aries, ya, bukan Aquarius, ya. Jadi kita baru saja meninggalkan tahun lama, masuk ke tahun baru, ya. Resonansi minggu ini dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Tau gak sih, beli kartu baru tuh sama kayak beli buku baru buat membaca tarot ya. Wawasan kita juga ikut bertambah dengan ilustrasi-ilustrasi yang digambarkan ya. Kita menambah wawasan kita, jadi juga supaya memang dunia itu tidak selebar daun kelor. Resonansi minggu ini tanggal 3 sampai tanggal 9. Oh ya, plus jadi tanggal 3 sampai tanggal 9 satu kartu each. Gue jelasin per harinya energinya apa, planetnya ya, planet aspeknya. Dan setelah itu gue tarik 3 kartu lagi, yaitu menjelaskan satu kartu untuk obstacles di minggu ini, rintangan, tantangan minggu ini itu apa, langkah terbaik
yang diambil untuk minggu ini dan outcome-nya, plus alam bawah sadar kita under the deck ya. Oh ya, by the way, kalau kalian mau beli energi harian minggu per harinya lepas, nggak mau jadi membership, itu juga bisa ya, lewat Karya Karsa, linknya di bawah. Tanggal 3 hari ini di Empress. Alright. Tanggal 4 Johans. Tanggal 5 Strength. Tanggal 6 King of Swords. Tanggal 7 Page of Wands. Tanggal 8 King of Pentacles. Tanggal 9 The Hangman. Bawah sadar King of Chalices. King of Cups. By the way, energi pertama kartu tanggal 3 itu adalah The Empress hari ini. Energi The Empress, memulai sesuatu yang baru ya. Nomor 3, energinya Venus, bisa jadi energi Taurus, bisa juga energinya Libra ya. Tapi Venus itu ada di Pisces. Tentang imajinasi kita, artistiknya kita, ya, kreativitasnya kita, intuisi kita, dan dalam relationship, money, juga keharmonisan ya. By the way, tanggal 3 Mars itu masuk ke Gemini. Itu energinya tuh sangat memotivasi ya. Mars masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Gemini itu selalu tentang Merkuri ya. Dia di bawah planet Merkuri. Artinya mindset kita, cara berpikir kita, pola pikir kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kita, dan segala pengetahuan yang kita pegang, yang kita yakini, kita pelajari, bahkan kita percaya dari kita kecil hingga saat ini. Oke. Itu energi Gemini, dan dimana juga North Nodes, takdir kita itu adanya di sana selama 2 tahun ke depan. Oke. Jadi segala tindakan kita itu sifatnya lebih ke Gemini, lebih ingin menciptakan. Jadi kan Gemini itu dia selalu ingin belajar, ingin mengetahui ya, keponya tinggi gitu, sangat kepo gitu. Jadi dia ingin mengeksplor segala sesuatu. Untuk apa ini gimana, itu semuanya akan dieksplor sama dia. Venus sextile Uranus. Venus sextile Uranus. Venus sextile Uranus. Di mana Venus sangat mendukung dan suportif terhadap jati diri kita, apapun yang ingin kita create ya, apapun yang ingin kita ciptakan secara imajinatif kita, bahkan kreativitas kita ya, itu sangat mendukung menurut jati diri kita. Kalau emang itu bagaimana kita mengaktualisasi diri kita, bagaimana mengekspresikan diri kita, ide kreatif itu sangat flow gitu. Dengan Mars di Gemini itu ide-ide bakalan ngalir gitu aja sih
Moon trine Venus. Jadi secara emosional pun kita kesupport ya dengan apapun di relationship kita yang akan kita bentuk ya. Dalam mengerti juga hubungan kita dengan orang lain itu sangat jadi kita lebih bisa menerima orang lain apa adanya, kurang lebih gitu. Dengan Moon trine Venus. Moon oposisi Uranus. Tapi ada secara emosional kita merasa teroposisi. Ada semacam penolakan dengan jati diri kita. Mungkin di situ ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, ya, sehingga apa yang kita rasa itu tidak sesuai, tidak sejalan atau tidak selaras, bahkan menolak yang sebenarnya kebenaran dari diri kita sendiri. Dan Moon square Saturn. Moon square Saturn. Itu dia. Nggak jauh beda dengan Moon oposisi Uranus. Saturn itu adalah dia planetnya Aquarius juga Capricorn, lebih ke Capricorn sih, karena dia lebih tentang kuasa, kontrol, power, ya, tentang disiplin, tentang tanggung jawab, segala hal yang bersifatnya duniawi, ya. Segala nilai-nilai yang memang kita ditanamkan dari kecil, doktrin itu termasuk, ya. Jadi secara emosional kita nge-clash, bentrok dengan nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan pada kita. Dan itu pun juga kenapa Moon oposisi emosional kita, oposisi dengan jati diri kita sendiri. Karena memang jati diri kita sendiri kurang lebih itu dia lagi meragukan emosionalnya, tahap emosionalnya dengan nilai-nilai yang selama ini kita yakini. Moon trine Sun. Secara emosional kita menginginkan kebenaran, kita menginginkan kebahagiaan, tapi secara emosional Moon square Mercury. Moon clash, tensi dengan cara pikir kita, pola pikir kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kita, dan dengan segala doktrin pengetahuan yang kita pahami dan kita pegang hingga saat ini. Moon square Jupiter. Dan apapun itu yang ngeblok, ya, apapun itu yang bikin kita merasa bentrok di dalam konflik dalam diri kita sendiri, itu pun juga ngeblok keberuntungan kita dan wawasan kita untuk lebih, kayak tadi gue bilang, kartu baru, buku baru. Ngeblok wawasan kita untuk memperluas wawasan kita, karena di sini baunya udah kayak cognitive dissonance, ya. Di saat fakta-fakta baru yang hadir itu bertentangan dengan segala nilai yang kita pegang saat ini, cognitive dissonance, ya. Itu kalau dalam psikologi artinya ya kita menolak, ya, bentrokan yang menyebabkan sakit secara mental. Jadi tidak mau menerima informasi baru yang bertentangan. Jadi akhirnya begitu, gitu. Moon Jupiter, akhirnya kita terkukung gitu kan. Gue bilang dunia tidak selebar daun kelor. Moon in Scorpio, ya, kita punya rasa keinginan untuk mendalami segala hal lebih dalam gitu. Kita ingin memperdalam untuk mengerti, memahami segala sesuatu yang lebih dalam gitu. Energi Scorpio itu deep dan agak-agak heavy gitu. Itu apapun yang ingin kita dengan kartu The Empress. Ini energi Venus, ya, yang mana ada di Pisces, dengan segala imajinasinya untuk bebas berekspresi, ya,
dia juga punya halangan-halangan dan rintangan-rintangannya untuk mengaktualisasi diri. Nah, kebahagiaannya pun di situ terhambat untuk memulai sesuatu yang baru apapun itu. Tanggal 4 kita dapat Three of Wands. Kita di persimpangan jalan. Two of Wands. Kita mencoba untuk menerawang ke depannya dari dua persepsi yang berbeda, dari dua jalan yang berbeda, ya. Energi tanggal 4, Merkuri konjung Jupiter. Merkuri, pola pikir kita, segala pengetahuan yang kita punya, komunikasi kita, persepsi kita, ya. Konjung dengan Jupiter. Konjung itu artinya bisa disruptif, bisa pembelajaran, bisa menghancurkan, bisa pembelajaran. Cognitive dissonance tadi. Jupiter itu tentang expansion, wisdom, filosofi, travel, foreigns, segala hal yang sifatnya baru, ya, termasuk hukum, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan latar belakang, ya, atau sekedar hanya sesuatu yang memang asing atau baru, ya. Travel, segala sesuatu yang berjarak. Pemahaman kita akan itu semua, wisdom dan filosofinya, gitu ya, itu clash dengan apa yang kita ketahui. Merkuri konjung Jupiter, semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memahaminya. Kita mau menerima, jadinya pembelajaran. Kita menolak, cognitive dissonance, ini akan menghancurkan. Karena selama itu bukan kesadaran dari diri kita sendiri untuk memahami, untuk membuka, untuk menjadi yang terbuka. Di situ ada force, di situ ada tekanan, gitu. Dan apapun yang ditekan, apapun yang dipaksa, tidak akan bagus hasilnya. Gitu aja sih, jadi menghancurkan, gitu kan. Jadi di saat kita menolak, nggak selalu salah, menolak itu nggak selalu salah. Justru mungkin dengan menolak itu kita belajar dengan cara yang keras. Jedotin tembok, jedar gitu, cing gitu, sakit bro. Tapi terus lo kan sadar bro, gitu. Yang katanya belajar, yang katanya terbuka, ternyata pemahamannya nggak sedalam dengan pemahaman di saat dia menolak. Tralala kan. It happens. Hukum relativitas ya. Probabilitasnya banyak. Jadi tidak ada yang salah dan benar. Tidak ada yang baik dan buruk. Semua adalah hasil itu yang menjadikan sesuatu itu baik atau enggaknya terhadap individu, semuanya relatif. Moon trine Neptune. Moon trine Neptune itu secara emosional kita sangat terinspirasi. Sangat terinspirasi dengan maksudnya untuk membangun mimpi-mimpi kita, ya, visi-visi kita. Secara imajinatif kita benar-benar, ya, gue saranin untuk tidak mengambil keputusan di hari ini karena sangat halusinasi gitu. Maksudnya terlalu imajinatif, nggak realistik gitu loh. Jadi gue nggak saranin untuk ngambil keputusan yang permanen di hari ini karena kita sangat artsy hari itu tanggal 4. Moon sextile Pluto. Secara emosional kita ingin melakukan perubahan itu, kita ingin melakukan transformasi, ya. Pluto itu transformasi. Yang mana Pluto itu ada di Capricorn, ya. Kita lebih bisa melihat, bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri dengan melakukan transformasi itu. Kalau kita ingin kenyataan atau realitas kita berbeda dengan yang sudah, ya kita harus bisa melakukan transformasi itu. Moon oposisi Mars. Tapi secara emosional kita malas mengambil sikap atau tindakan untuk melakukan perubahan itu.
Wajar kan ya, manusia banget lah ya. Jadi ya nggak ada yang diburu-buru. Kalau emang nggak ngerasa ya nggak usah. Kalau emang ngerasa itu harus, ya silakan. Tapi yang jelas Moon oposisi Mars itu self motivasi ya, karena bisa juga efeknya adalah overreacting dan jadinya malah go to the extreme. Gunakan secara positif menjadi self motivasi. Untuk tanggal 5 kita dapat strength. Kita diminta untuk kuat. Energi Leo. Ini kita masuk ke Sagittarius ya. Moonnya di Sagittarius. Dengan Moon Sagittarius kita ingin mencari kebenaran itu, kita ingin merasa bebas, kita ingin explore lebih jauh lagi, membuka wawasan kita ingin mempelajari segala sesuatunya ya. Dan ya expansion itu sendiri, kita ingin memperluas wawasan kita dengan secara emosional juga ya. Dengan energi Leo, strength. Leo itu ada di ini juga untuk nge-support kreativitas kita ya, aktualisasi diri kita dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Kita diminta untuk kuat, karena di situ juga ada energinya Moon trine Chiron, yang mana secara emosional kita lagi healing. Mungkin ada hal-hal dari umpamanya ide atau kepercayaan orang lain itu membuat kita merasa insecure ya. Jadi ini adalah waktunya kita untuk healing ya. Dan kita diminta untuk kuat untuk itu. Dan itu di keseharian kita. Saat ini kita diminta untuk kuat. Tanggal 6 kita dapat King of Swords. Energi Aquarius secara simbol. Tapi yang jelas King of Swords itu air signs ya, elemen udara. Bisa Aquarius, bisa Gemini, bisa juga Libra. Tapi ini lebih buat gua secara energi, secara simbol gua kategorikan sebagai energi Aquarius. Yang mana ada Saturn, ada Jupiter di situ ya, dan juga ada Mercury. Ya, semuanya ada di Aquarius ya. Ini tentang bagaimana kita menghadapi sebuah kebenaran itu sendiri, bagaimana kita mengkomunikasikannya, dan bagaimana kita bersikap. Dan Aquarius itu energinya tentang humanitarian, tentang kemanusiaan, tentang masa depan, tentang teknologi, lebih ke progressive kind of thinking. Dan dia itu sangat strategik dan dingin. King of Swords Aquarius di tanggal 6. Wow, gue skip loh tadi, kurang di energi. Anyway, tanggal 6 itu energinya Moon sextile Jupiter. Jadi secara emosional kita sudah mulai membuka diri dan menyelaraskan diri dengan keinginan kita untuk mengeksplor lebih luas. Kita lebih membuka hati kita ya, untuk bisa lebih untuk lebih mengerti, untuk kita udah punya kemauan untuk mengerti, untuk memahami hal-hal yang baru gitu, untuk memperluas wawasan kita dan wisdom, filosofi kita. Moon sextile Mercury, of course gitu. Dan kita juga selaras dengan cara berpikir kita. Kita juga Mercury juga nge-support itu. Well, Jupiter Mercury di Aquarius ya. Moon square Neptune. Tapi secara emosional ya, dengan kita masih di mimpi-mimpi yang lama. Moon square Neptune. Secara idealnya gitu, idealisme kita, mimpi kita, visi kita itu mungkin masih berpegang pada yang lama.
yang nggak selaras. Jadi ada clash, ada bentrok di situ dengan secara emosional. Karena secara emosional kita juga sudah terbuka dengan hal-hal yang baru, ya kan? Bahkan mindset dan cara berpikir kita juga udah mulai terbuka. Tapi kalau kita masih pegang visi, idealisme kita yang lama, ideologi kita yang lama, di situ ada bentrok. Moon konjang Juno, gue bungkus ya, sama aja itu, disruptif dan konjang ya, disruptif dan pembelajaran akan diri kita sendiri dalam berevolusi ya. Dengan energi King of Swords, bagaimana kita menghadapi itu? Akankah kita mengkomunikasikannya secara belak-belakan apa adanya ya, berdasarkan kebenaran dari pengalaman kita sendiri? Tanggal 7, Page of Wands, reaching out. Kita memulai sesuatu yang baru dengan semangat yang baru. Kita akan mendekatkan diri kepada apapun yang ingin kita mulai. Energinya tanggal 7 itu Moon masuk ke Capricorn. Kita ingin lebih dewasa, kita ingin lebih bertanggung jawab secara finansial, pekerjaan, pemasukan, income, dan juga kepada lingkungan kita yang terdekat itu sendiri ya. Dan bagaimana kita menyusun, membangun fondasi kita ya. Ketika kita masuk secara emosional nih, gue ngomong masuk ke Capricorn itu temanya. Dan Moon sextile Venus, yes. Karena dengan segala kualitasnya Capricorn ya, itu sangat-sangat nge-support relationship kita, finansial kita, dan juga keindahan itu sendiri. Dan Moon trine Uranus. Bahkan dalam kebebasannya kita pun kita bisa membentuk karakter kita untuk menjadi yang lebih kuat dengan sifat-sifat dan karakteristiknya si Capricorn ini, emosional di Capricorn. Oke. Dengan energi Page of Wands, ya kita akan mendekatkan diri. Kita akan sedikit merasa termotivasi ya untuk memulai membangun fondasi kita untuk lebih relevan dan lebih jangka panjang, solid gitu. Membenarkan ya, atau bahkan menambahkan gitu ya dalam relationship yang sudah ada ya, fondasi yang sudah terbentuk. Energi tanggal 8, kartu tanggal 8 dulu, King of Pentacles, energinya Taurus. Di Taurus ada apa? Mars sudah ninggalin. Di Taurus ada apa? Masih ada Uranus dan Lilith ya. Itu energi Taurus itu lebih tentang ke nilai, value ya, struktur, tentang komitmen. Energi tanggal 8, Moon sextile Sun. Dengan Moon di Capricorn ya, yang sangat selaras dengan energi kreatifnya dan imajinatifnya Pisces, itu sangat bisa membangun nilai-nilai dalam sebuah fondasi. Moon sextile Neptune. Dan secara emosional pun kita juga bisa ya, Neptune itu kan tentang mimpi, tentang visi kita ya, tentang idealnya, ideologi kita sendiri ya. Itu secara emosional sangat ngeklop. Moon konjang Pluto. Nah, di sini di saat kita dengan energi Moon konjang Pluto, nanti kita dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita
terbentur oleh ideologi atau perbedaan-perbedaan ya dalam kepercayaan mungkin, atau pengetahuan yang against, yang berlawanan dengan apa yang kita tahu. Dan di sini juga ada energi, ada rintangan bahkan tantangan dalam kita mau bertransformasi atau berubah gitu, berevolusi, whatever how we going to say it. Secara emosional kita akan dipaksa untuk membuka hati kita atau kita bentrok ya. Moon konjang Pluto. Gue ngelihatnya di situ dengan secara intuisi gue itu untuk memperkuat fondasi atau ikatan komitmen kita ya. Kadang kita dipaksa untuk tergantung, balik lagi ya, komitmen yang kita pegang itu berdasarkan apa, atas untuk apa dulu gitu loh. Di situ ada Moon konjang Pluto. Komitmen terhadap diri kita atau pada apa? Tanggal 9 energinya adalah The Hangman. Energinya Pisces. Hangman, segala sesuatu yang gantung ya. Ketergantungan, kebergantungan, segala sesuatu yang destruktif, pengkhianatan, pengorbanan. Energi Pisces yang memang sudah harus berakhir, atau segala sesuatu yang tidak terungkap. Di situ ada terang. Di balik pengorbanan itu pasti ada terang. Di balik pengkhianatan itu juga pasti ada terang. Bagaimana kita memahaminya, gitu. Dan memang kebetulan matahari ada di situ, gimana nggak terang sih? Tapi Venus juga di situ. Energinya Moon masuk ke Aqua. Ya kan? Karena Moon ada di Aqua, artinya dengan Sun di Pisces, itu artinya Aqua itu di rumah ke-12, ending. Sesuatu yang berakhir memang sudah harus berakhir. Sehalu apapun kita, untuk tidak menerima kalau sesuatu itu sudah berakhir. Mau mengorbankan diri sama manapun juga, kalau sudah berakhir, ya berakhir. Artinya, mampu nggak kita menerima akhir itu sendiri? Yang mana tidak ada yang forever, itu nggak ada. Sampai hubungan keluarga darah pun ada akhir, ending itu ada. Bokap lo meninggal, nyokap lo meninggal, ada ending itu. Ending itu juga bukan sesuatu yang akhir, hanya transformasi, pindah bentuk, perubahan zat ya. Karena kesadaran kita itu lebih dari apa yang terlihat. Kesadaran kita itu bisa melampaui, beyond apapun yang kita bisa pahami hanya dengan melihat kasat mata. Moon square Uranus. Nah, secara emosional kita pun Uranus itu kan di Taurus tadi ya. Dan Taurus itu sebenarnya tentang income, material possession kita, tentang value kita, juga tentang finansial kita ya. Etika kita dalam bekerja itu Taurus, dan Uranus lagi di situ. Apakah yang kita sudah lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai jati diri kita sendiri? Sesuai nggak? Karena di sini ada Moon square Uranus, Moon nge-clash dengan jati diri kita sendiri, emosional, secara emosional kita itu kayak nggak terima gitu dengan apa yang kita lakukan, untuk apapun yang kita lagi kerjakan. Nggak, gue nggak di sini sebenarnya gitu. Ada penolakan itu, ada semacam dualitas di situ. Moon konjang Saturn.
Kenapa? Kenapa? Ya, dijelasin sini dengan Moon konjang Saturn. Saturnnya di Aquarius ya, dan Moon di Aquarius. Dan sebenarnya Uranus itu juga yang punya Aquarius. Kebebasan diminta. Nah, Moon di Aquarius, Uranus Taurus, tapi Saturn di Aquarius. Dan kita lihat secara emosional itu bakalan menghancurkan atau bahkan mendapatkan pemahaman ya yang energinya itu yang akan tersodorkan di hari itu adalah kedisiplinan kita, rasa tanggung jawab kita, beban moral kita. Bagaimana kita menerima itu? Sesuai nggak? Bagaimana kita merasakan itu? Bagaimana kita mampu memahami rasa yang kita rasa sehingga sesuai dengan Uranus, sehingga yang di Uranus tadi tidak terjadi konflik. Energinya Uranus tadi yang secara emosional, apapun yang gue lagi kerjakan ini sesuai gak sih dengan jati diri gue, dengan nilai-nilai yang gue lagi pegang, dengan kebenaran dan karakter gue gitu, sesuai gak sih? Dihantam sama Saturn. Lu katanya gini, lu gak konsisten. Lu udah gede, lu udah dewasa, umur lu udah sekian, masa kayak gini lu masih kayak gini? Ayo lo ya kan? Di situ lu mau ngapain? Diam, menolak, menerima, atau berbuat, atau bertindak, atau hanya sekedar mentolerir tapi tidak bertindak. Venus square Node. Node-nya di mana? Di Gemini. Venusnya di Pisces. Square tensi. Kalau mataharinya ada di Pisces, Gemini ada di home and family dan fondasi. Ya, kalau gua ngomong secara general, ya, nggak usah melihat matahari lagi di mana. Gemini itu selalu di rumah ketiga, yaitu tentang persepsi kita, pola pikir kita, bagaimana kita berkomunikasi ke lingkungan terdekat kita, dan tentang segala pengetahuan doktrin yang kita pegang hingga saat ini. Itu no. Dan Mars juga lagi di Gemini. Venus yang sangat imajinatif, dan matahari juga ada di Pisces, Venus juga ada di Pisces, ya kan? Dimana terang dan kebahagiaan itu sendiri clash dengan doktrin yang kita pegang, nilai-nilai yang kita pegang sendiri. Bagaimana kita berrelationship dengan sesama, dengan orang lain, clash. Dengan segala pengetahuan kita tentang apa sih yang benar, bagaimana sih baiknya, seharusnya gini, seharusnya gitu. Padahal buat gue secara personal, seharusnya tuh nggak ada. Personal ya, Bo ya. Boleh dong. Hangman. Kita menjadi pengkhianat itu sendiri untuk membebaskan diri kita, atau kita akan terus hanging, menggantung, menyandera diri kita sendiri, mengkhianati diri kita sendiri. Terserah, itu pilihan. Dua-duanya akan menuju terang kok. Tapi tahu sendiri dong kalau hangin tuh sama aja kayak gantung diri. Sampai kapannya kan penderitaan itu cuma lo sendiri yang tahu batasnya. Udah untuk energinya, gue sekarang mengambil rintangan, obstacles, langkah yang terbaik, dan outcome di minggu ini.
obstacles, best step to take forward, dan the outcome for the week. Obstacles, langkah terbaik, dan outcome untuk minggu ini. Obstacles, langkah terbaik. Neither search, obstacles, langkah terbaik. Nine of Swords kebalik. Outcome, Queen of Swords kebalik. Alam bawah sadar, the devil. Oke, obstacles, tantangan dan rintangan minggu ini adalah Knight of Swords, Mars di Gemini. Ini energi Gemini. Mars di Gemini, Nodes di Gemini. Bagaimana kita komunikasi? Bagaimana kita menyampaikan sesuatu apa adanya? Mampukah kita? Mungkin lebih tepatnya ke home and family ya, dan fondasi itu sendiri. Dari mana kita mendapatkan semua pengetahuan kita yang kita yakini hingga saat ini. Semua berangkat dari sana, dari rumah itu sendiri. Langkah terbaik yang diambil, Nine of Swords kebalik. Kalau tegak kan artinya kita terperangkap, terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri, kecemasan-kecemasan, yang ketakutan kita sendiri, dan juga bahkan asumsi kita sendiri, bahkan kebohongan kita sendiri. Sadari kalau semua itu hanyalah ilusi, nggak realistis. Keluar dari jebakan itu sendiri, nggak nyata kok itu. Itu cuman pikiran kita sendiri, ketakutan-ketakutan itu. Lepasin itu semua. Outcome-nya, Queen of Swords kebalik. Keadilan itu belum terungkapkan. Queen of Swords kebalik. Itu energi Libra secara simbol buat gue ya. Libra. People's money, partners resources, warisan, merging, joint venture, transformasi itu sendiri, termasuk juga dengan misteri yang tidak terungkapkan, dan juga termasuk tentang gonogini yang belum juga, masih sengketa-sengketa itu masih ada. Ya. Ini energi manipulatif dari energinya yang belum bisa mengucapkan, karena Queen of Swords itu tahu di mana batas-batasnya. Saya harus ungkapkan, dan dia tahu untuk ngekat hal-hal yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Dia tahu bagaimana ngekatnya. Ini enggak. Ini sangat manipulatif bahkan. Dia menggunakan segala sesuatunya untuk kenyamanannya. Kenyamanan secara emosional, kenyamanan secara whatever. Ya. Ingat, di saat kita berkorban, ya, bukan berarti kita nggak nyaman. Secara emosional, itu ego. Untuk nyaman dalam pengorbanan itu sendiri, itu ego. Kita memaksa orang lain secara tidak langsung untuk ngikutin efek luar penampakan dari pengorbanan itu sendiri, yang sebenarnya itu sangat egois. Alam bawah sadar kita adalah the devil. Yes,
Zona nyaman itu sendiri, the devil. Dan di sini nggak ada tuh makhluk-makhluk menyeramkan itu, nggak ada. Gambar sini cuman jalan kosong, jalan. Di sini yang gue lihat cuman ya bumi itu sendiri, duniawi itu sendiri. Keterikatan, ikatan-ikatan itu sendiri. Nggak tahu kenapa gue ngomong ikatan. Ini baru nyampe tadi kartunya ya, gue belum sempat pelajarin bener-bener. Baru pertama kali gue pakai. Gue ngeliatnya ini ikatan. The devil itu sendiri ikatan, karma itu sendiri. Energi Capricorn. Dan di Capricorn itu ada Pluto, transformasi, Bu. Transformasi. Di bawahnya ada King of Cups kebalik. Tidak adanya pengertian. Ini manipulasi akan rasa. Manipulator akan rasa itu sendiri. Tahu nggak? Ini Pisces nih, energi Pisces atau enggak Scorpio ya. Egonya, egoisnya, maksudnya egonya water signs, yaitu tadi pengorbanan. Dia ingin dilihat baik, itu ego. The Emperor kebalik, energi Aries, ya. Healing. Ada Chiron di sana. The Emperor kebalik artinya dia tidak mengambil sikap. Dia tidak bisa mengambil sikap. Dia tidak punya kendali akan hidup dan nasibnya sendiri. Udah cukup segitu aja buat gue. Energi minggu ini, semoga kalian resonate buat kalian ya. Sekali lagi gue ngingetin, kalau kalian tertarik dengan pendalaman di setiap energi perharinya ya, kalian bisa beli lepas di Karya Karsa, linknya ada di bawah di box deskripsi gue. Terus kalau kalian ingin mencocokkan energi ini dengan berchart kalian sendiri, kalau kalian nggak tahu berchart kalian, linknya juga ada di box description gue. Kalau ingin join dengan membership, jadi kalian lebih bisa dapatkan setiap energi perharinya ya. Mereka nggak akan, semua konten gue kalian bakal dapat sebagai membership. Bahkan extended reading untuk setiap zodiak per bulan, per minggunya, mungkin setiap tema lo akan dapat ya. Itu semua ada di box description gue. Mau personal reading lo juga dapat diskon sebagai member. Tapi kalau mau lepas personal reading, kontak gue aja langsung. Oke? Dah. Makasih mau nonton.